Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua miliknya. Semua yang tersembunyi di langit dan di bumi, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. 2 orang laki-laki yang seorang yang kafir kami beri 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai, dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat." Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri,
Karena angkuh dan kafir, dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini." Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi, dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu Dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah Dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para. Lalu Dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan Dia pun tidak akan dapat membela dirinya." Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.
Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 26 sampai dengan 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.